Cancer, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Cancer di minggu ini, khusus untuk asmara dan kesehatan ya. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing, dan perlu saya ingatkan bahwa readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak memperuntukkan ini untuk personal ya. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, Cancer. Ada the World, Ace of Cups, Two of Cups, Five of Pentacles, Two of Swords, the Fool, the High Priestess. Wow, di minggu ini kamu terhubung nih dengan spiritual kamu. Kamu belajar untuk sensitif ya, untuk peka dengan suara hati, atau bisa jadi kamu mendapatkan pesan-pesan fisik atau mimpi ya. Bisa jadi kamu memimpikan pasangan kamu, mantan kamu. Tapi kalau saya ngelihat di sini lebih ke pasangan ya. Saya nggak melihat di sini ada mantan, cuman nggak tahu kita nanti di deck kecilnya. Oke. Di sini saya ngelihat pasangan kamu sepertinya ingin ketemu sama kamu. Ada berupa perjalanan yang dia ingin lakukan. Ya, harapan-harapan dia pengen hubungan kamu dengan dia bisa menyatu. Ya, sepertinya ada yang LDR-an ini ya. Beda negara. Ya, ada Five of Pentacles, tapi masalah keuangan lagi di sini yang membelenggu pikirannya ya. Dia ngerasa seperti nggak ada jalan keluar. Bisa jadi bukan masalah keuangan, bisa jadi karena masalah kondisi ya. Sekarang Omicron semakin naik ya di Indonesia ya kan. Jadi di luar negeri, khususnya di UK, mereka udah open ya, nggak masalah gitu travel ya ke luar negeri, atau mereka menerima orang luar ke negaranya. Tapi di Indonesia sendiri sekarang yang agak ketat gitu ya, karena peningkatan ini nih korban COVID, Omicron ya. Jadi dia ini sekarang lagi galau ya, lagi kabut ya, emosinya ini di blok gitu ya. Dia ngerasa semacam gak ada lagi jalan keluar, buntu semuanya gitu ya, nggak ada. Bisa jadi nih dia berencana untuk ketemu sama kamu di bulan ini atau dalam waktu dekat ya, tapi rencana ini sepertinya ada yang menghambat gitu ya. Ya, dari kamunya saya ngelihat kamu ya tetap optimis, tetap bersemangat, tetap memiliki kepercayaan bahwa akan ada jalan keluar gitu ya. Ya, mbok bersabar aja gitu. Kamu juga sebenarnya di satu sisi galau juga gitu ya kan. Ya, pengennya ketemu tapi nggak bisa. Cuman ya udahlah, dijalanin aja, lihat ke depan, diikhlasin aja gitu. Ya, saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang berkomunikasi lewat gadget jadinya gitu ya, video call gitu ya. Tetap ini bentuk komunikasinya terjalin. Ya, ada the High Priestess. Ya, sebenarnya ya, untuk masalah hubungan kamu dengan pasangan di sini sepertinya hanya bisa disikapi lewat pengendalian diri, ataupun kamu harus senantiasa tanya kata hati kamu. Ya, kira-kira kamu dengan pasanganmu berjodoh apa enggak ke depannya gitu. Ya, jiwa dan kata hatimu tahu jawabannya gitu. Kalau kamu mencari jawaban ke sana ke sini atau cari-cari jawaban dari orang lain, menurut saya nggak ini ya, nggak efektif. Karena yang tahu lebih mengenai pasangan kamu adalah kamu. Yang lebih tahu kamu adalah kamu juga gitu ya. Ya, kamu tahu nih, atau jawaban yang kamu cari-cari, apakah si dia berjodoh dengan aku? Apakah si dia akan ketemu dengan aku? Ya, apakah kita bisa nanti bersatu kembali? Ya, nggak mumet, nggak berantem terus gitu ya kan. Jawaban itu ada di dalam diri kamu. Kamu hanya akan bisa menemukan itu lewat mimpi, atau lewat pertanda-pertanda, atau ketika kamu bermeditasi, berdoa ya, berpuasa. Iya. Oke, ada the Hierophant ya. Ada rencana untuk menikah nih juga ya, dengan
pasangan kamu cuman ada kekecewaan, dan kekecewaan itu erat kaitannya dengan jarak dan juga keuangan, masalah keuangan atau kondisi yang membelenggu. Ya, ada juga ini beberapa di antara pasangan kamu ngerasa bahwa kamu nggak sepenuhnya kasih perhatian sama dia gitu. Dia ngerasa sendiri, ngerasa nggak cukup dapat perhatian dari kamu, ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk setiap kartunya ada Judgment, ada The Lovers, Knight of Swords, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Page of Wands, dan juga The Fool. Wow, The Fool-nya muncul lagi nih di sini gitu ya. Ya, harus tulus memang ya. Kalau kamu ingin mengetahui pertanda yang tadi, jawaban-jawaban yang tadi ya, hati kita itu harus bersih dulu. Ya, harus innocent dia. Seperti anak kecil kan, dia hatinya bersih gitu ya, tulus aja, ikhlas aja ngejalanin hidup ini, ngejalanin hubungan ini gitu. Nggak neko-neko, yang nggak menghadirkan orang ketiga gitu. Kalau kamu nggak menghadirkan orang ketiga, kamu tahu pasangan kamu ngapain di sana. Dia jujur apa enggak? Dia selingkuh apa enggak? Kalau dia menghadirkan orang ketiga di hubungan ini, kamu akan dapat merasakannya. Ya, the Fool dan the High Priestess itu mengatakan di sini, ketika kamu bersih, siapa di sini yang bersih? Kamu atau pasangan kamu ya? Ini bisa vice versa. Bisa merasakan ada hal-hal yang janggal. Ketika kamu merasakan ada hal-hal yang janggal, berarti ada yang nggak beres dengan pasanganmu gitu. Iya, tapi di satu sisi saya ngelihat ya, untuk Cancer yang berpasangan dengan Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces, sama dengan satu elemen ya, sepertinya kamu ini adalah soulmate. Ya, kamu tahu satu sama lain nih, perasaan satu sama lain ya. Ada rasa penasaran di hubungan ini jiwa-jiwa muda ya, dan ada semacam energi yang ini ya, menggebu-gebu, berapi-api ya. Ada juga kesetiaan di sini nih untuk beberapa energi yang saya sebutkan tadi ya. Ya, ini pasangan yang saling berterus terang dengan perasaannya satu sama lain. Kalau misalnya nggak suka, langsung bilang. Kalau misalnya ada yang mumet, dibilang gitu ya. Ada Ace of Pentacles, ya. Untuk Ace of Pentacles ini sepertinya masalah keuangan nih yang membuat hubungan kamu ini kadang kurang stabil ya. Ada rasa kekhawatiran, mumet pikirannya ya, seperti sebelumnya ada sepertinya yang komen hubungan kamu dengan pasangan mumet gitu ya. Mumet ini karena dampak keuangan, pekerjaan juga bisa jadi ya. Ada juga karena kurang diperhatikan nih, kurang mendapatkan perhatian ya. Padahal sebenarnya ya, di dalam hubungan itu kompleks ya kan. Kebahagiaan atau stabilitas, keharmonisan, kedamaian di dalam itu erat kaitannya dengan stabilitas dalam hal finansial. Kalau misalnya kamu dengan pasangan gak ada masalah dalam hal keuangan atau pekerjaan, ini pasti senang aja bawaannya ya kan. Sebaliknya, kalau bermasalah pasti ada dampaknya ke hubungan gitu. Ya, misalnya pasangan kamu bawaannya stres gitu ya, murung aja gitu. Ya, kamu nengok dia murung-murung aja, terus kamu merasa nggak diperhatikan, atau ini punya pasangan kok begini sih, nggak ada perhatiannya sama saya gitu ya kan. Ya, nggak ada perhatian karena dia juga lagi bingung, dia mikirin keuangan dia gitu, atau pekerjaannya gitu ya. Ya, bingung dia atau pusing, dia mikirin masa depannya gimana nanti ke depannya, mau menikah tapi kalau keuangan gak stabil, pekerjaan gak stabil, kan bisa membuat rasa kepercayaan diri juga menurun gitu ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara pasangan kamu ya, sepertinya dihadapkan pada dua pilihan. Ya, dia sepertinya menghadirkan, saya nggak bisa memastikan ya, dia yang menghadirkan orang ketiga atau kamu. Yang pasti ada di sini orang ketiga. Nih, pertemuan dengan orang baru ya. Ya. Dan sepertinya pertemuan dengan orang baru ini membuat dia agak sedikit penasaran gitu ya. Ya,
sedikit penasaran dengan orang baru ini. Dia pengen melihat-lihat, dia tengok-tengok dulu gitu. Ini bisa menimbulkan nanti keinginan yang tidak diinginkan gitu ya. Ya biasanya kan seperti kata siapa itu Bang Nabi ya, kejahatan ada karena ada kesempatan gitu ya kan. Nah perselingkuhan juga terjadi karena ada kesempatan juga nih menurut saya di sini ya. Ya ketika kamu dengan pasangan kurang kurang stabil dia emosinya gitu ya, dan tiba-tiba ada orang ketiga menyusup di sini ya, yang menurut dia cukup bisa mendamaikan hatinya pada saat itu, ngertiin dia, bisa jadi dia jadi mempertimbangkan hubungan dia dengan kamu gitu, karena ada the judgment di sini ya. Ya, kamu ngerasa kalau pasangan kamu ini adalah soulmate-nya kamu, tapi dianya sendiri kita nggak tahu gitu. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Kita boleh satu warna rambut ya kan, isi kepala kita nggak tahu gitu. Ya. Oke, ada Two of Cups dan Knight of Swords ya. Untuk Knight of Swords-nya kalau ini saya ngelihat ini lebih ke, saya ngelihat dari kartu ini sepertinya kamu yang nggak sabaran di dalam hubungan ini ya. Pengen hubungan ini ada akhirnya, ada endingnya gitu. Endingnya ya ke pernikahan lah, ke tahap yang serius gitu ya. Cuman beberapa di antara kalian ada perbedaan di sini, perbedaan background ya, agama, posisi ini, negara juga ada ini ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya pasangan kamu ini bukanlah seseorang yang kamu inginkan sebelumnya. Bisa jadi ini vice versa ya, kamu bukanlah seseorang yang sepenuhnya diinginkan, bukan karakter atau tipe yang diharapkan oleh pasangan kamu gitu, mengenai kamu gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat ya, untuk beberapa di antara kamu yang udah jalan lama ini, chemistry-nya makin lama makin kuat gitu. Untuk kamu yang udah jalan lama ya, walaupun tipe atau ekspektasi di dalam hubungan ini tidak seperti yang diinginkan gitu ya, baik kamu atau pasangan ya. Dia pengennya punya pasangan itu yang kaya ya, yang banyak duitnya gitu ya. Dia bisa ngerasa nyaman sama kamu gitu ya. Ya, dia bisa merasa nyaman sama si pasangannya gitu ya. Ya, tapi setelah udah dijalani lama-kelamaan, ya dia ngerasa ada chemistry itu juga di sini gitu ya. Ya, itu aja untuk kartunya. Saya lihat di spiritual guidance-nya dulu ya. Kalau misalnya di sini ada beberapa di antara kamu merasa kurang nyaman atau kurang tenang ya, nggak enak perasaan kamu mengenai pasangan, boleh berdoa dulu ya, bermeditasi ini. Untuk The High Priestess, saya ngelihat di sini ada juga nih beberapa di antara pasangan kamu sepertinya memiliki rahasia. Ada rahasia di sini, dan itu hanya kamu bisa temukan lewat doa, meditasi. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Kalau di dalam suatu hubungan kamu setia, ya, sementara pasangan kamu nggak setia, kamu akan bisa merasakan itu gitu. Ya, oke. Untuk spiritual guidance-nya, ada power, sexual union. Let there be closeness between you. Okay. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. Iya. Ketika kamu sudah merasakan ada pertanda yang tidak baik misalnya, kamu memiliki power, kekuatan untuk mengatakan iya atau enggak kan gitu ya. Ya, semuanya tergantung dari kamu gitu. Cuman untuk Two of Swords ya, bagi kamu yang ada rasa khawatir terhadap pasangan, kamu curiga nih sama pasangan gitu, ada baiknya memang kamu telusuri lebih dalam. Jangan langsung mengambil keputusan sepihak kalau tidak ada buktinya gitu ya. Tapi kalau kamu benar-benar sudah mendapatkan itu ya, kenyataannya ya,
Kamu boleh membuat keputusan apakah kamu akan bertahan di hubungan ini, apakah kamu akan pergi gitu. Oke, tapi saya nggak mengatakan di sini semua dari kamu atau pasangan kamu menghadirkan orang ketiga ya. Ya, untuk two of swords-nya ini bisa jadi adalah hasrat. Ya, bisa jadi hasrat yang dimiliki oleh pasangan kamu terhadap kamu, dimana hasrat ini dia tidak bisa kontrol. Ada juga nih beberapa di antara pasangan kamu sepertinya dia lagi galau, ya galau, kabut pikirannya mengenai keuangan atau stabilitas pekerjaannya, sementara dia ada keinginan untuk melakukan perjalanan. Ya, oke, ada sexual union. Another place is one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Ya, ada sexual union di sini, hubungan yang sangat dalam ya. Kalau kamu ini yang merasa soulmate ini tadi nih, hubungannya udah dalam nih ya. Walaupun belum menikah gitu ya kan, ini udah ada yang hubungannya dalam banget. Jadi keterikatan ini berdasarkan hasrat juga nih ya. Oke, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it simply allows and gives. Ya, coba kalau misalnya ada di sini masalah gitu ya, pasangan kamu punya masalah keuangan gitu ya, coba berikan dia waktu gitu. Tapi ya jangan terlalu longgar juga, karena di sini saya ngelihat ya ada beberapa di antara mereka ini nih yang sepertinya mencoba mencari kenyamanan. Ya, bisa jadi dengan menghadirkan orang ketiga atau cari orang ketiga gitu ya. Karena ada judgment di sini nih. Judgment ini lebih seperti meninjau kembali gitu. Ya, kenapa dia harus meninjau kembali hubungan dia dengan kamu kan gitu. Pasti ada faktor gitu ya kan? Ya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila ini cocok, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Ya intinya ambil yang positifnya aja gitu ya. Oke. Tetap bersemangat, semoga kalian berbahagia. Goodbye.